Ibu saudara, terima kasih Mama Gembala, terima kasih para hamba Allah di Rote yang luar biasa ini. Beri saya kesempatan, sebuah anugerah, sebuah kehormatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Bagi saudara yang belum kenal, saya Pendeta Jiri Adu. Saya menggembalakan gereja Sidang Jemaat Allah Gereja di Kota Kupang, yaitu Gereja Nazaret di Tofa tepatnya. Dan saya punya istri 1 dan 3 orang anak. Nah, itu saja perkenalan supaya saya lebih banyak khotbah. Saudara, kita lihat di depan sini satu tema PGI yang saya suka sekali, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita baca sama-sama. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Oke. Maaf, Kakak Diki kasih gini San. Kita mulai dari awal lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi. Mari kita baca tema ini, satu tema yang kalau Bapak Ibu baca ini sangat luar biasa. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas. Saya mau bahas, ada 5 hal yang saya mau bahas tentang kenapa harus ke Bethlehem dan apa maknanya kita ke Bethlehem. Bapak Ibu dengar, tahan sebentar. Saya mau bawa begini saudara. Coba perhatikan kata ini baik-baik. Kita pisahkan dari kata marilah. Marilah itu kata ajakan, ya, ajakan untuk datang ke satu tempat yang bernama Bethlehem. Kalau begitu, marilah sekarang kita pergi. Ada kata berikut adalah pergi. Kalau pergi itu artinya apa? Bicara satu kata, perjalanan. Jadi saya mau terjemahkan begini supaya nyambung dengan Natal, nyambung dengan ulang tahun yang ke-25 ini. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Tidak ada kata amin. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, dan biasanya perjalanan itu kebanyakan adalah maju ke depan. Dan Bapak Ibu lihat baik-baik, dalam konteks ini adalah para gembala mendapatkan suara malaikat berkata akan ada lahir atau telah lahir sang juru selamat di Bethlehem. Dan mereka ada di posisi mana saudara? Bapak Ibu tahu mereka ada di posisi mana? Di padang, betul ya? Jadi mereka beralih dari padang ke mana? Ke Bethlehem. Sebuah perjalanan yang harus mereka lewati. Jadi artinya begini, mereka akan pergi ke Bethlehem sesuai perintah malaikat atau suara malaikat bahwa akan lahir juru selamat atau telah lahir juru selamat di Bethlehem. Dan mereka harus melangkah dari padang itu, tempat mereka menggembalakan domba itu, kemana? Ke Bethlehem. Begini, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mau mulai dengan sederhana begini. Ini kan 25 tahun itu perjalanan Gereja Ebenezer. 25 tahun berjalan. Nah, Bapak Ibu yang gembala pasti tahu, mengerti maksud hati saya. Begini Bapak Ibu, maaf ya, saya minta maaf kalau saudara jemaat. Kami biasa para gembala itu menggembalakan 25 tahun, itu dombanya itu macam-macam. Ada domba-domba yang khotbah keliling. Kita khotbah mau lembut dasar semua, dia masuk di padang. Mereka tidak pernah datang sampai ke Bethlehem. 25 tahun saya berharap kita tidak tinggal di padang. Tapi kita terus ke Bethlehem, sebuah perjalanan yang menjadi tujuan kita. Jadi begini, sebagai gembala juga begitu. Kita juga merupakan perjalanan. Ya, perjalanan kita menggembalakan dari tahun pertama, tahun kedua. Ujungnya adalah Bethlehem. Nanti tunggu sebentar supaya saudara mengerti mengapa Tuhan pilih Bethlehem. Saya langsung saja pada khotbah saya. Pertama Bapak Ibu, kenapa Bethlehem? Bukankah ada Yerusalem kota besar? Bukankah ada Roma yang merupakan satu kerajaan atau bangsa yang cukup besar pada waktu itu? Bukankah ada satu bahasa yang dipakai pada zaman itu, Yunani? Kenapa saya bawa itu? Pertama begini Bapak Ibu, saya mau bagi pertama begini. Kita harus beranjak dari padang, yaitu para gembala yang tidak tinggal di padang, tapi mereka ke Bethlehem. Itu artinya begini, Bethlehem itu tempat spesial. Bilang Bethlehem itu tempat spesial. Kenapa tempat spesial Bapak Ibu? Tadi saya bilang harusnya Yerusalem
Itu tokoh-tokoh Yahudi ada di situ, pengkhotbah Yahudi ada di situ, tokoh-tokoh besar ada di Yerusalem, kota suci ada di Yerusalem. Tapi kenapa bukan di Yerusalem, tapi di Betlehem? Tuhan sedang ajar begini, agama tanpa kelahiran Tuhan di Betlehem, agama itu tidak berguna. Kedua, kalau itu bicara Yunani itu intelek, orang Yunani itu pintar-pintar. Dan saya mau bilang sama saudara, banyak orang seperti itu. Mereka tetap tinggal di padang. Mereka hanya berpikir begini, yang penting saya tahu firman. Dan mereka tetap ada di padang. Sehingga tidak heran, ada banyak orang tahu firman, tapi hidupnya tidak berubah. Padang. Mereka tidak pernah ke Bethlehem. Bethlehem tidak bicara tentang agama. Hari-hari ini orang lebih suka roh agamawi daripada sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Yunani intelektual, ada orang pikir begini, ngapain ke gereja? Saya pintar ini, makanya bisnis saya jalan, saya bisa jadi bupati, saya bisa tanpa saya dengan Tuhan. Ini yang saya sebut perjalanan yang tidak pernah bisa ke Bethlehem. Padahal Bethlehem tempat spesial. Romawi terkenal dengan politik. Kenapa bukan di Roma? Sekali lagi, Tuhan tidak suka dengan gaya-gaya politik yang jahat. Dan karena itu banyak gereja berjalan dalam 3 hal ini. Hanya sekedar ilmu pengetahuan tanpa roh Allah ada di dalam. Khotbah mau bahasa asli dia jago. Khotbah mengenai latar belakang jago. Tapi mereka tetap ada di ibadah. Yang kedua tadi saya bilang kapitalan. Atau saya sebut politik. Gereja bukan lagi tempat di mana orang menerima Tuhan, tapi lebih banyak politik. Saya tidak akan khotbah tentang itu, tapi maksud saya begini, kenapa Bethlehem itu spesial? Pertama, kalau saudara buka perjanjian lama, matinya Rahel itu di Bethlehem. Saya mau bawa begitu. Dia tokoh-tokoh besar Yahudi ada di Bethlehem. Datang di kitab selanjutnya atau di cerita selanjutnya, ada Ruth yang pulang dari Moab. Ketemu siapa? Ketemu Boaz dan menikah di Bethlehem. Lalu kita maju lagi. Ada Daud yang lahir di Bethlehem, lalu jadi raja dilantik di Bethlehem. Apa maksudnya, saudara? Yang menarik begini, saudara. Tokoh-tokoh besar yang dibanggakan ini lahir di Bethlehem. Dan yang terakhir hari ini di sini, Yesus yang merupakan Tuhan Juru Selamat Allah kita lahir di Bethlehem. Artinya begini, ini tempat spesial sampai melahirkan orang-orang spesial. Padahal saudara tahu sebenarnya secara secara tempat dia bukan tempat spesial, karena menurut saya catatkan waktu itu dia merupakan tempat yang kecil. Desa yang kecil yang kira-kira pada waktu zaman Yesus lahir hanya 1.000 orang penduduk. Tidak besar. Itu sebabnya waktu orang Majus bertanya, dia bilang begini kitab Mika, Bethlehem engkau bukanlah yang terkecil. Bethlehem ini kecil. Itu seperti begini. Kalau ada orang lahir dari satu kampung yang kita kenal situ tidak ada apa, tiba-tiba ada jadi presiden, maka orang berkata, mana mungkin itu tempat. Tidak mungkin ada orang besar lain di situ. Tapi sudah dicatat bahwa semua orang besar, bahkan juru selamat lahir di sini. Terjemahannya begini Bapak Ibu. Perjalanan kita harusnya menjadi tempat spesial. Tuhan ada di situ. Yang bahasa Alkitab, dia lahir di sini. Yang tadi kita baru nyanyi tadi, dia lahir di sini. Lahir itu bicara tentang kehadiran. Begini. Mari saya ajak kita, saya juga gembala jemaat. Gereja tidak cukup hanya dengan firman Allah, kan dia bilang akan lahir. Tapi gereja harus pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat kelahiran Sang Raja, Tuhan dan Juru Selamat di sana. Hari-hari ini tadi saya bilang gereja terlalu berpolitik. Gereja terlalu diisi dengan hanya orang-orang pintar. Gereja hanya diisi dengan tadi orang-orang berpengetahuan tentang agama. Tapi sesungguhnya dalam gereja kita sebut dengan kekeringan. Roh Allah tidak hadir di sini. Gereja yang penting bukan sekedar besar atau kecil,
Gereja yang luar biasa adalah kehadiran Tuhan ada di situ. Buat apa malaikat pergi dan tinggalkan tempat pekerjaan lalu ke Bethlehem kalau tidak jumpa Sang Juru Selamat? Saya kasih tahu Bapak Mama, kalau saudara pergi satu gereja, saya tidak ajak saudara pindah, tapi di gereja itu hanya berisi khotbah-khotbah yang bagus tanpa Anda merasakan kehadiran Tuhan. Anda adalah jemaat, Anda adalah hamba Allah yang tetap tinggal di padang dan tidak pernah menikmati Bethlehem. Kasih tepuk tangan itu. Saya berharap Bapak Ibu mengerti ya. Itu sebabnya ada orang, saya tidak tahu, tapi dari ibadah awal saya minta maaf. Saya merasa hadirat Tuhan di sini. Dan bukankah gereja hari-hari ini kehilangan satu momen ini? Gereja pintar berteori tentang kehadiran Tuhan. Gereja khotbah mengenai kehadiran Tuhan, tapi kehadiran Tuhan itu sendiri tidak dialami dan dirasakan. Saya percaya panitia berdoa satu kerinduan supaya kita berpindah dari gereja yang biasa-biasa saja sampai gereja yang hadirnya satu. Saudara tahu di padang mereka hanya ketemu malaikat yang bicara firman. Omong ada lagi juru selamat di sana. Hanya omong, tapi kehadiran mereka rasakan di mana? Di Bethlehem. Kehadiran itu datang di mana? Di Bethlehem. Artinya begini jemaat Tuhan. Kalau datang di sini hanya mau tahu ini pendeta khotbah tentang apa, ini gembala saya khotbah tentang apa, ini penginjil khotbah tentang itu bagus. Tapi lebih daripada itu ada satu hal yang mengatakan Tuhan, saya rindu mengalami kehadiran Tuhan. Masih tepuk tangan sekali lagi itu. Jadi hidup ini sebuah perjalanan. Singers, jangan sekedar nyanyi. Song leader, jangan sekedar nyanyi dari sekumpulan lagu yang kita sudah latih. Harus berakhir di Bethlehem, yaitu kehadiran Tuhan kita. Betul. Gereja sedang mengalami krisis. Saya dengar ada orang mengatakan itu gereja dulu itu. Dulu kami baru masuk injak di pintu bulu badan berdiri. Maksudnya rasakan hadirat Tuhan. Sekarang mati. Ini yang saya bilang. 25 tahun Mama saya bersyukur Mama masih menghadirkan hadirat Tuhan malam hari ini. Dan saya kalau Bapak Ibu Gembala, saya tidak sedang mengajak kita atau menggurui saudara. Tapi mari coba kita perhatikan, adakah gereja kita hanya sebuah liturgi tanpa kehadiran Tuhan? Liturginya bagus, tata ibadahnya bagus, musiknya rapi. Tapi pertanyaan saya, adakah dia lahir di sini? Adakah dia hadir di sini? Sekarang jemaat tidak peduli saudara mau gereja besar atau gereja kecil. Kalau gereja besar lebih dahsyat, tapi lebih daripada itu harus ada kehadiran Tuhan di sana. Masih tepuk tangan untuk Tuhan. Pelajaran berikut hidup ini adalah perjalanan. 25 tahun kita akan lanjut ke 26. Mungkin kita lanjut ke 27, 50 sebagai hari ulang tahun emas sekaligus Natal nanti. Hidup ini perjalanan. Siapapun sedang berjalan. Tapi saya pesan tadi, jangan tinggal di padang. Apa artinya saudara? Saya beri pelajaran yang kedua mengenai Bethlehem ini. Jadi kalau sebelum saya masuk pada poin kedua, saudara, di mana Tuhan suka hadir di tempat spesial. Jadi pelajaran kedua, kalau selama ini kita kasih Tuhan itu di tempat yang kurang spesial, tadi saya sudah bilang tuh, semua tokoh lahir di situ di Bethlehem, termasuk Yesus lahir di Bethlehem. Artinya begini, surga menghargai Bethlehem dan surga tidak memilih tempat-tempat hebat tadi. Surga pilih tempat yang kecil untuk hadir. Kalau ada jemaat di sini, ada hamba Tuhan di sini yang mungkin aku baru berintis dan gereja itu kecil, ingat Bethlehem itu kecil, tapi yang hadir di situ Allah yang besar. Amen. Saya kasih ingat saudara, jangan pernah rasa minder hanya karena kita punya gereja kecil. Saya punya gereja juga kecil. Tapi kalau ada Allah di situ yang besar, itu lebih dahsyat daripada sebuah gereja yang besar tanpa kehadiran Tuhan. Amin. Yang berikut saudara-saudara, tadi saya bilang ini tempat yang sebenarnya tidak layak untuk ada di sini. Saudara lihat kalau pengkhotbah Reinhard Bonnke, maaf, saya tidak meremehkan kita bawa orang ke tempat rote, sabu,
atau kampung-kampung atau di tempat, biasanya pembicara besar itu dia mau lahir di mana? Lahir di Jakarta, pembicaranya mau di sana saja. Yang mau datang ke Rote ini pendeta aduh. Kalau Reinhard mungkin sulit, mungkin bisa tapi sulit. Karena memang sudah naturnya seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini ada pelajaran kedua. Yesus memilih itu tempat sebagai tempat spesial, walaupun sebenarnya secara manusia itu tempat spesial. Saya tanya saudara dan saya, kita bisa pilih spesial tidak? Oke, betul. Setelah dia mati kita spesial. Tapi sebelum kita ditebus Tuhan, kita ini spesial tidak sebenarnya? Kita bukan orang spesial. Saya tanya Bapak Pendeta semua kita, termasuk saya yang ada yang melayani, apakah Tuhan pilih kita karena kita spesial? Karena kita punya kelebihan? No, kita gambaran Bethlehem. Kita bukan orang yang pantas sebenarnya, tapi Tuhan pilih di situ dia mulai. Saya kasih tahu saudara, pelajaran kedua, melayani Tuhan harus beri penghormatan kepada Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bethlehem itu hanya dapat anugerah, tapi walaupun anugerah, lahir di situ Tuhan yang besar. Amen. Jadi saya kasih tahu saudara, di manakah tempat yang paling spesial sebenarnya? Di hati kita. Amen. Korintus mengatakan kamu adalah bait Allah. Kalau saya mau sebut, kamu Bethlehemnya. 2000 tahun yang lalu dia pilih Bethlehem, tapi hari ini dia pilih Bethlehem yang sedang duduk di kanan kota saya. Anda adalah Bethlehem, mau hitam kah, mau jelek kah, mau mata kerok kah, keriting. Anda sebenarnya bukan spesial bagi orang lain, tapi bagi Tuhan malam ini dia mau ada di dalam hidup saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya renung ini saya berterima kasih Tuhan. Dia tidak pilih di tempat yang mungkin bagi dunia spesial, tapi surga menghargai tempat ini. Amin. Amin. Saya selalu cerita dari kakak adik semua. Pertama saya paling jelek, paling hitam, berdiri dalam kegelapan, tidak ada yang lihat. Yang kedua saya selalu bilang saya ini paling bodoh di keluarga saya, tapi saya dipilih Tuhan karena Bethlehem. Amin. Jadi perjalanan kita itu harus bikin Tuhan itu menjadi spesial di dalam hidup kita. Bethlehem itu jadi tempat spesialnya Tuhan. Daud yang kasih lahir di situ. Si siapa namanya? Rahel di situ. Dan dia mau juga di situ. Saya kasih tahu saudara, tempat paling spesial bukan di gereja. Tempat paling spesial di hati. Itulah Bethlehem. Jangan pernah kasih hatimu pada orang lain, apalagi pada keyakinan nona-nona. Lo pun nama itu Maria, lo pun nama itu siapa lagi? Yang nama-nama Kristen biasa Elizabeth. Di situ itu tempat spesial Yesus hadir. Jangan kau rubah jadi di Badria. Stop. Dan ketawa. Kalau saudara bilang nanti beta menangkan Bapak, beta menangkan dia. Hei, lu bukan Tuhan Yesus. Yang jahat di sebelah satu saja tidak bisa diselamatkan. Dosa. Ini nona-nona melihat tersinggung. Tinggalkan di sana. Tapi ada satu hal yang negatif yang saya kasih ingat tentang Bethlehem. Waktu saya belajar, saya bilang Tuhan tolong. Ini maksudnya. Saudara tahu tadi saya bilang, Bethlehem itu punya satu kekurangan. Apa itu? Rahel matinya di sini. Daud itu tokoh besar, tapi berakhir di mana matinya? Daud mati di mana? Artinya begini, dia lahir di situ, dia dan di situ, tapi dia juga akhirnya mati juga. Terakhir yang datang di Bethlehem ini tidak hanya mati 3 hari, dia bangkit. Saya pesan saudara, ini pelajaran bagus. Saya dapat ini, saya bilang, oh Tuhan, yes betul ya. Begini saudara, kenapa kita butuh kehadiran Tuhan di dalam gereja kita, pelayanan kita? Karena tanpa kehadiran Tuhan tadi, kita hanya punya sejarah kematian. Saya ulangi lagi, tanpa kehadiran Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita, kita hanya melahirkan sejarah kematian. Siapa namanya? Rahel. Orang hebat itu. Rahel itu istri siapa? Rahel. Rahel itu istri siapa? Aduh, Tuhan Yesus. Rahel itu satu ketika di sana.
Itu To'o yang di Rahel itu istrinya siapa? Rahel. Ya? Ya? Yakub saudara itu Yakub mati. Iya, saudara lihat ini tokoh besar, tapi mati hanya sejarah. Oh, pernah dikubur di Bethlehem. Gitu? Daud juga pernah lahir di sini. Tanya di mana sekarang Daud? Saya tanya saudara, Daud di mana? Sudah mati. Tapi yang terakhir ini, dia tutup dengan klimaks. Yesus tidak pernah mati. Apa artinya saudara? Sesuatu yang tidak dibangun dalam kehadiran Tuhan kelihatannya hari ini begitu hebat, tapi satu waktu dia hanya sejarah yang mati. Saya cerita dengan Pak Membri, lalu kita bahas, Bapak, di Rote ini atau di NTT ini ada organisasi tertentu yang dulu sekali, kalau mereka berdiri khotbah, kalau gereja itu ada di satu tempat, itu api Roh Kudus kerja. Hari ini kita menggunakan bahasa yang tadi, dong sudah mulai lenyap perlahan-lahan dan mulai mati. Saya kasih tahu saudara, mari kita berdoa banyak untuk pelayanan kita, supaya ujungnya kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, Lazarus kalau tadi lahir di Bethlehem mati juga, Daud lahir di Bethlehem mati juga. Tapi Yesus terbalik, yang satu ini lahir di Bethlehem, dia bilang begini, Lazarus yang sudah mati, dia bilang keluar Lazarus. Lazarus lompat keluar, hidup. Apa artinya? Bila ada kehadiran Tuhan, bukan kematian, tandanya ada sebuah kehidupan yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sekarang saudara mengerti sekarang ya, bahwa kenapa Tuhan mau kita pindah dari daripada ke Bethlehem? Artinya Yesus harus jadi tempat spesial. Yang kedua, Yesus harus terasa hidup di dalam hidup saudara dan saya, dan bukan mati. Yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga saudara, Bethlehem itu bicara tentang perjalanan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, kenapa diajak ke Bethlehem? Mari kita pergi ke Bethlehem. Karena Bethlehem sedang bicara tentang, kalau tadi saya bilang, di padang gurun mereka hanya dengar janji bahwa mereka akan berjumpa dengan juru selamat yang lain di mana? Di Bethlehem. Seandainya mereka tetap tunggu di padang, walaupun malaikat yang ngomong di situ, mereka tidak pernah jumpa dengan juru selamat. Maka caranya adalah melangkah dalam perjalanan sampai ke Bethlehem. Baru di situ mereka jumpa dengan Yesus. Nah, ini menarik untuk kita saudara. Banyak orang tidak suka. Tadi saya bilang, yang penting datang gereja, yang penting hadir kok gembala tahu bahwa Anda dan saya gereja. Yang penting kita melayani saja. Soal berjumpa dengan Tuhan tidak ada urusannya. Kita selalu begitu. Padahal di hari ulang tahun ini, sudah 25 ini, masuk tahun ke-26, Anda harus ingat bahwa yang terpenting adalah di Bethlehem, yaitu bicara tentang harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jemaat harus ketemu secara pribadi. Pendeta apalagi, kita harus ketemu secara pribadi. Mari coba kita baca ayatnya, saudara lihat. Baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 15 dan 16. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Sudah perhatikan ayat ini, 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai. Guys, kalau kata ini, menjumpai berarti kata dasarnya apa? Jumpa. Siapa yang tidak pernah jumpa secara pribadi dengan Tuhan? Paulus hanya jago agama, tapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan di mana? Di Damaskus. Terjadi perubahan yang luar biasa. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Tapi lihat, kata jumpa, yang namanya jumpa itu bukan mimpi. Yang namanya jumpa itu bukan menghayal. Saya bilang saya jumpa dengan Bapak Ibu di malam Natal itu karena saya bisa lihat Bapak Ibu. Rasakan jabat tangannya saudara dengan selamat Natal, Bapak Jerry. Selamat Natal, saya rasakan, saya lihat, saya rasakan, saya alami. Tadi pemimpin pujian sihir begitu luar biasa, saya rasakan.
rasakan karena saya jumpa dengan mereka semua. Begitu juga dengan Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan hanya dipandang dengar khotbah tentang ayo alami Tuhan, jumpa Tuhan. Hanya sekedar dia dengar dan bilang amin. Ya amin, amin lama-lama. Amin. Tidak ada satu kerinduan benar-benar kita jumpa sama Tuhan. Apalagi maaf ya, kalau saudara duduk di situ, kalau saudara tahu gembala mau agak khotbah keras, kalau saudara begitu, apa tua lagi. Sama tadi ya tadi sudah beda. Bagaimana Anda mengalami Tuhan? Saya tanya saudara. Saudara setelah Tuhan dahulu. Ini mereka dengan malaikat tidak lama-lama pergi dan mereka jumpa Tuhan. Sederhana seperti kekristenan. Maju satu langkah. Dulu tidak pernah jumpa Tuhan secara pribadi. Sekarang harus jumpa Tuhan secara pribadi. Dulu hanya datang hari Minggu yang penting nyanyi. Kadang-kadang saya lihat ada singer yang tidak latihan, dia suka ngap-ngap, saya ikut-ikut. Bang, dia sampai ujung sakit. Selukan nama Yesus. Saya bilang singer harus latih Bapak ya. Jangan lu hanya asal buka-buka mulut. Kadang-kadang singer ini saya lihat nakal gitu. Dia pas dia tidak tahu itu kata-kata dia taruh di mic di mulut. Padahal dia tidak ngomong apa-apa itu. Kalau di sini tidak, ini luar biasa saya rasakan kehadiran Tuhan. Kan kau sendiri lihat kata itu berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak bilang bahwa gereja kita berbeda dengan orang lain, tetapi kalau Anda gembala sungguh dengan Tuhan, Anda akan ingin supaya dirimu dan jemaat berjumpa Tuhan. Makanya coba perhatikan doa-doanya orang karismatik, orang Pentakosta di setiap doa Jumat. Pasti yang didoakan lagi, Tuhan kami mohon kehadiran. Itu Jumat. Minggunya diharapkan habis ibadah orang bilang, aduh, gereja biasa-biasa mah. Kita rasa Tuhan ada di situ. Amin. Mungkin gembala mohon baju hampir di belakang tidak dengar, tapi sekali diangkat call orang bilang, aduh, kita rasa Tuhan ada di sini. Itu yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mereka tidak hanya dengar malaikat khotbah, lain justru mereka alami. Dari Padang hanya dapat janji, tapi di Bethlehem mereka jumpa secara pribadi. Kekristenan begitu. Kalau 2000 berapa? Ini kan 2024, Mama ya. Jemaat khususnya jemaat di tempat ini. Kalau 2023 ya. Ya, betul. Tapi yang saya maksud 2023. Karena yang 2023 kadang-kadang kita tanya, Mama kebal khotbah apa? Dia tidak tahu. Apalagi 1000 sudah besar. Kalau saya begini, nggak usah ambil terlalu jauh. Terlalu jauh itu terlalu lama nih. Yang 2023 saja. Lalu datang tidak alami Tuhan, bilang sama Tuhan, 2024 di akhir 2024. Masuk 2025, setiap kali saya ibadah, setiap kali saya melayani, saya mau berjumpa Tuhan. Stop ibadah biasa-biasa. Kita ini ibadah biasa-biasa, tapi pesta luar biasa. Ya kan? Coba nyanyi orang sebang diserukan nama Yesus, kita nantang Tuhan. Itu ada orang sudah luar biasa. Dia kalau di ibadah biasa-biasa aja, tepuk tangan di. Tapi kalau di pesta itu, mau ikan naik dari pantai, ikan naik dari gunung, dia naik semua, dia bungkapi naik semua. Tidak disuruh. Betul kan? Saya lihat banyak orang di gereja kayak patung, mulutnya juga hampir tidak terbuka. Tapi kalau di pesta, kebun kaki ini masih hilang, tidak jatuh juga. Kami di Sisong Leader sebelum mari kita lompat memuji Tuhan. Itu ada yang bilang betul itu. Bapak kasih tahu dia di sebelah mana supaya kita doakan dia. Tapi maksudnya begini, kenapa kita tidak jumpa dengan Tuhan? Karena di tempat pesta
Sampai-sampai orang belum suruh, Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita akan ada acara bebas. Itu artinya bebas semua. Maka dia bantu tarik kursi begini. Seolah-olah mengatakan segitu siap. Tapi di gereja itu kursi satu duduk satu di situ, tangan dendam. Ini bisa begini. Bapak Ibu mengerti ini sederhana, tapi bagaimana Anda bisa jumpa Tuhan secara pribadi kalau hal-hal sederhana Anda biasa-biasa dengan Tuhan. Amin. Natal 2025 saya mau dengar jemaat ini sudah luar biasa, sudah nggak banyak cerita. Tapi saya fokus jemaat ini kita makin lebih luar biasa. Dukung gembala kita untuk mengatakan gereja ini harus ada kehadiran dan kita berjumpa dengan Tuhan di tempatnya. Yang tidak tepuk tangan itu biasa, di pesta itu yang luar biasa. Amin. Di gereja tidak abu naik. Pesta abu bukan abu lagi. Semua naik. Tuhan ampuni itu. Ada amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang keempat, saya cepat saja. 4. Perjalanan Bethlehem itu bicara tentang perjalanan sebuah restorasi, perubahan. Saya kasih tahu dulu siapa itu gembala. Para hamba Tuhan pasti tahu. Siapa gembala pada zaman itu? Gembala pada zaman itu, maksudnya para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang pertama. Orang Kupang, NTT bilang sonder rakyat, tidak rakyat, dong tidak ada arti apa-apa, nothing. Itu pertama. Kedua ini yang saya mau lebih tekankan. Mereka itu, dia pembahasa paling gampang, putar balik. Katanya para gembala itu tidak bisa dipegang perkataannya. Para gembala itu ngomong apa saja. Bukan gembala saudara ya, bukan gembala yang kita, saya itu gembala juga. Maksud ini gembala yang ini yang dong ada dengar malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem itu. Pada waktu orang itu, orang gembala ini dong kalau ngomong langsung orang bilang tahu saya dengar. Putar balik itu. Jadi mereka ini putar balik. Dia puas. Tidak dianggap perkataannya itu sebagai perkataan yang tidak bisa dipegang. Hari ini kan ada banyak, dia tidak gembala, dia laki-laki muda yang tidak bisa dipegang janji. Dia bilang dia hanya satu pacaran dengan yang di adalah di sini. Elai, nanti di Baju ada, di Kupang juga ada. Itu termasuk gembala model begini, tidak bisa dipegang perkataannya. Suami biasanya juga tidak bisa dipegang perkataannya. Waktu di depan gereja dulu menikah, aku menerima engkau Marlina dalam suka maupun duka. Mama tua sakit dia bangun jalan. Itu termasuk gembala yang tidak bisa dipegang perkataan. Jadi kira-kira gembala begini. Jadi kalau ada istri laki model gitu, apa sudah dengar? Lu gembala yang tidak bisa dipegang perkataan. Nah maksudnya begini. Kalau saudara baca, coba kita baca dulu yang ayat ini saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-17, 18, kita akan coba selesai. 17, 18. Dan ketika mereka melihatnya, siapa yang melihat dalam konteks ini? Gembala. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi dong ngomong, kan ketemu Maria Yusuf, dong ngomong. Kami dengar malaikat ngomong bahwa di sini lahir sang juru selamat. Alkitab bilang apa? Mereka heran. Harusnya pada zaman itu bukan heran. Kalau heran itu positif. Mungkin heran pertama, ini hari kok dia ngomong agak beda ya. Kayaknya bisa dipercaya. Jadi yang dari tadi di padang itu masih jadi gembala yang tidak bisa dipegang perkataannya. Tapi waktu ketemu Yesus, Maria Yusuf bilang, kami bisa pegang perkataan. Apa artinya? Perubahan. Dalam perjalanan hidup kita tidak bisa sama saja. Kita tahu kita orang berdosa. Kita tahu kita orang lemah. Tapi kita tidak bisa bilang saya di padang terus saya juga manusia lemah, tak berdaya. Tidak bisa.
Kita harus maju satu langkah ke Bethlehem, yaitu kehidupan ini harus berubah. Tidak ada kata. Itu berarti bini mau kau baik Tuhan terus main boxing dulu terus. Kan saudara juga mau, Bapak, saya mau sebesar laki tidak buku saya lagi, tapi sayang saya. Nah, mau mati mau bilang amin lah. Mobil itu ada box terus. Ada amin. Kita rindu ada perjalanan yang berubah. Dan kadang maaf yang saya bicara mewakili saya rekan-rekan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita pendeta ini, Tuhan satu itu, model apa gitu, dia tak kepala pak. Ada amin. Sini ada kau yang suruh kepala batu dan maksud kena ojek sularina cuma masih kepala batu. Saya berharap di 2025 dan 2024 akhir ini tinggalkan yang dulu gembala lama tidak bisa dipegang perkataan yang sekarang bisa, artinya mulai berubah. Amin. Dulu kaum muda yang selalu datang ke kebaktian suka terlambat. Sampai dia kasih tujuh dia pus sepatu baru. Pas dibunyi dukdak. Bukan karena dia terlambat, tapi seolah-olah berkata lu lihat di bawah masih ada capnya. Dan tanpa rasa berdosa dulu, saya ada satu sekun jemaat. Saya suka dia kalau datang itu selalu mau dia doa ber. Kadang-kadang belum saat doa ber, saya langsung doa bilang pulanglah saudara-saudara. Kan harusnya berdoa pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat yang dari tangan. Kalau ada orang yang terlambat berhenti khotbah, langsung doa berkat. Pulanglah saudara-saudara, sekarang juga pulang, terimalah berkat. Kalau saudara dulu terus terlambat, tolong tahun ini jangan terlambat datang melayani Tuhan. Amin. Amin. Yang tadi berdoa, orang ada berdoa sungguh-sungguh, dia korek orang. Terus mulai bisik-bisik dosa. Ada orang kan berdoa begitu kan? Ada tidak? Orang ada sungguh-sungguh dia. Orang ada sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, dia ada WA, baca WA. Ingat, asmam Tuhan mana ketemu di apa begitu. Saya berharap saudara bertobat. Ada amin. Ada amin. Berubah. Kalau tidak, kita sebagai gembala yang masih di Padang dan tidak pernah bisa ke Bethlehem. Mama dengar baik-baik. Mama juga harus berubah. Kadang-kadang maaf ya, tidak semua yang ada, banyak mama banyak. Yang lihat saya dengan angkat yakin begini, saya tahu dia mama baik. Tapi kalau tunduk kepala langsung begini dia saya, mama kurang baik. Mama dengar baik-baik bagaimana suami saudara dan saya ini mau berubah. Bapak tua baru pulang kerja kebun, mama sudah sama ke motor malam Natal itu. Bapak tua bilang, saya omong ini kan saya penjemaat alami. Maksudnya saya penjemaat cerita saya, Papa. Dia tadi semua pergi gereja, berasin Bapak. Hanya kalau pulang kebaktian mama tua, saya bilang apa? Maksudnya dia omong karunia berbicara luar biasa. Mama ini kalau sudah omong kadang-kadang dia khotbah dia penggembala juga. Ada amin begitu kan? Ada begitu kan di sini? Oh Tuhan ampun. Tapi dia bilang, Bapak berubah. Bapak tanya, harus berubah. Tuhan ampuni kita semua. Amin. Saudara, mengapa harus berubah? Karena saya melihat bahwa tanda orang mengalami kehadiran Tuhan, salah satu tanda adalah perubahan. Ada dua orang yang bilang apa? Tanda orang mengalami Tuhan pasti ada perubahan apapun bentuknya. Musa, saya kasih contoh Musa. Musa itu pertama kali sebelum dipanggil melayani jadi pemimpin Israel, dia ketemu Tuhan dalam keadaan apa? Dia lihat apa? Di atas gunung. Ada
tapi tidak terangkan. Dari situ dia tahu. Lalu Alkitab bilang apa waktu itu terjadi? Tanggalkan kasihku tempat di mana engkau berdiri kudus. Apa artinya? Begini. Bapak ini pelajaran sederhana saja. Orang yang mengalami perjumpaan Tuhan tahu di mana dia berdiri. Dia sadar bahwa hidupnya harus semakin kudus. Betul? Waktu dia kasih ketemu berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Pesannya sederhana. Tempat di mana engkau berdiri kudus. Apa artinya? Orang yang berjumpa Tuhan, tandanya bukan sekedar mujizat. Tandanya orang itu akan berjanji untuk hidup makin hari makin benar sama Tuhan. Kedua, Paulus itu pembunuh. Waktu dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan di Damsik, apa yang terjadi dengan dia? Saya tanya Bapak Ibu. Kita sudah tahu Bapak kita sudah hidup di zaman Paulus. Saya tanya saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan Paulus? Dia jadi radikal. Orang kalau lihat dan dia berjumpa dengan Tuhan, tidak sekedar saudara berbahasa roh, bergetar-getar badan rendah. Tidak. Tandanya dari dia lihat semangatmu melayani Tuhan. Kalau semangatmu makin turun, kemungkinan Anda hanya berjumpa dengan pendeta, tapi engkau tidak berjumpa dengan Tuhan Allah. Saya ulangi lagi. Kalau Anda pelayan termasuk kita yang bukan semakin hari semakin menyala, semakin muda, kan Paulus begitu. Dulu suka bunuh orang, menyala itu bunuh. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan di jalan ke Damsik, dia berubah jadi seorang pelayan yang menyala sampai akhir hidup. Jadi tak usah tanya bilang kira-kira tanda orang berjumpa Tuhan bagaimana? Bukan sekedar luku bulu badan dia, tapi luku otak dan tidur. Yaitu satu, lihat kalau dia semakin menyala untuk Tuhan, dia sedang berjumpa sama Tuhan. Ketiga, siapa lagi yang berjumpa dengan Tuhan selain Petrus? Dari kurang setia, penakut, menyangkal. Katanya dalam catatan sejarah, dia mau keluar dari kota mana? Dia mau keluar dari rumah. Dia mau lari karena ada penganiayaan besar. Dia ketemu Tuhan di pintu gerbang kota. Lalu Tuhan bilang sama dia, lu mau salib beta 2 kali lagi Petrus. Lalu kita bilang cerita sejarah mengatakan dia pulang dan dia ketemu yang mau siksa. Dia bilang begini, sekarang boleh siksa saya, tapi kalau Tuhan saya kepala ke atas, saya ke bawah. Dulu dia lari. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia jadi radikal, tidak pernah takut, dan dia setia sampai akhir hidup. Tanda orang berjumpa Tuhan bukan sekedar maaf kita bunuh badan berdiri atau apapun. Tanda orang berjumpa Tuhan adalah dia akan setia sampai akhir hidup. Jadi ada perubahan, bukan hanya dipandang sebagai gembala yang tidak bisa dipegang perkataannya, tapi berubah waktu di Bethlehem. Saya tanya mereka tidak ke Bethlehem, tidak ada sebuah berubah. Demikian dengan kita orang muda. Saya mau saudara berjumpa dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi ada kata orang tua bilang begini, gimana bikin apa? Lu di model begini saya dulu. Tapi saya mau dengar orang tua mengatakan, sejak dia ibadah di Gereja Nazaret, Gereja Ebenezer, Bapak anak berubah, sudah tahu. Itulah Bethlehem. Ini tidak angkut yang saya bilang amin. Saudara marah saya bikin apa? Tolong jangan muka asap saya takut juga ini. Saya kasih tahu saudara, ada amin, ada perubahan. Dan yang terakhir, ini terakhir. Tadi saya lihat daging babi masih panas. Saya juga akan selesai karena saya tidak mau daging babi dingin tidak. Saya mau tutup ini yang terakhir. Bapak Ibu dengar ini, saya paling suka dari poin itu semua. Yang terakhir,
Bethlehem itu berarti sebuah perjalanan yang tadi hanya dengar khotbah, tapi khotbah itu akhirnya tidak jadi dalam hidup kita. Dia membahas sederhana begini. Bethlehem adalah bicara tentang perjalanan, bukan sekedar dengar janji Tuhan, tapi mengalami janji Tuhan. Saya tutup dengan ini. Bethlehem itu artinya dari padang ke Bethlehem. Di padang hanya dapat janji, betul toh? Malaikat khotbah, hari ini telah lahir Yerusalem. Dia khotbah di padang. Tapi di mana mereka lihat janji itu digenapi? Di Bethlehem. Maksudnya begini, khusus jemaat. Kadang-kadang kita disuka begini. Kita dengar khotbah, orang sebelah kata, amin. Mungkin karena dia mau supaya dia alami itu janji. Saudara ini karena mungkin sujengkel, pendeta jadi waduh, terlalu panjang dia sudah dia jauh. Lalu saudara bilang begini dalam hati, saya jauh saja. Orang model begini tidak akan mendapatkan mengalami janji Tuhan. Karena habis itu gembala para malaikat khotbah habis, langsung saya suka itu bahasa. Mari kita pergi ke Bethlehem. Dok tidak tinggal di situ. Jadi dengan khotbah itu artinya pertama lakukan, baru bisa janji itu terjadi. Seandainya mereka di situ saja, oh ya, apa-apa, juru selamat lain, oh sudah, makan tambah domba, makan sekotong tidur ya. Maka mereka tidak akan mengalami janji Tuhan, yaitu melihat juru selamat. Cuma dengar, kalau pendeta mau khotbah ada janji Tuhan, lakukan. Saya percaya. Ya, yang menarik Alkitab bilang begini, setelah itu malaikat berpulang, itu saya suka itu ayat itu. Setelah malaikat pulang, langsung mau bilang, ayo kita ke sana. Ya terjemahan begini, setelah pendeta Jerihan pulang, saya mau lakukan karena saya mau mengalami janji itu. Kasih tepuk tangan. Kalau Tuhan bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tangkap, lo lakukan. Baru bisa lihat. Mau terjadi tapi tidak mau lakukan. Ada. Kalau mau lihat kan, saya minta maaf, kita tidak ada janjian di sini. Maliaki 3:10 bilang, kalau kamu kasih kembali 1/10 milik Tuhan, dia buka tingkap langit. Kita mau itu langsung di tingkap langit terbuka. Kita lupa bahwa ada satu langkah di sini, bawah yang merupakan milik Tuhan. Persis seperti gembala. Tuhan malaikat khotbah, dia tidak hanya bilang yes, amin, duduk di situ, tinggal di situ. Dia langkah ke sana. Jadi kalau lu bilang lu mau tingkap surga terbuka, lakukan dulu firman Allah. Kesian deh. Atas Tuhan tidak terpati janji. Bilang amin. Bilang amin. Makanya saya paling jengkel kalau khotbah itu harus tanya, ada amin? Nah itu. Tapi maksud saya begini, saya paling suka kalau saya bilang jemaat saya, kalau ada kalimat-kalimat yang memberkati saudara, tahu satu orang lain bilang amin. Saya marah saja. Jadi kadang-kadang saya tidak hanya dong amin, saya bilang ada. Saya ada. Amin Bapak. Oh berarti tunggu belum berapa. Tidak perlu tunggu begitu. Ada amin. Kalau orang mau melakukan itu biasa tidak disuruh dia mau. Itu tidak. Sekali lagi jangan hanya dengar khotbah dan bangun. Ulang bilang, oh Bapak Tuhan khotbah tetap berulang. Bikin. Satu saja. Amin. Bikin. Ini gembala bikin. Kita ini pandai dengar. Tapi kadang-kadang kita tidak pandai melakukan. Seperti Tuhan bilang, sudahlah, dia dengar. Tapi dia tidak lakukan. Kalau sudah Alkitab bilang gelap dan terang tidak bisa ketemu, jangan lupa tapi ketemu itu gelap. Kalau dula itu gelap,
Ngerti dula. Cari PU yang ada terangnya. Bapak PU terang, dia bungkuli gelap. Yang penting dia terang. Bapak dula ganteng Bapak. Aduh, PU dan mau ini muka keren Bapak. Tidak apa-apa. Karena PU bisa berubah. Karena hari-hari ini ada Mama bilang, untuk kawin di lubu apa kok? Mama bisa angkat kepala sedikit. Itu artinya lakukan. Amin. Kadang-kadang pendeta pugar ganteng semua putus. Air 3 botol. Otak juga, sama saja. Baru dia datang di pendeta, Bapak, saya dengar Bapak Bapak ayah Pak. Kenapa saya tidak dengar? Tanya balik sama dia. Lu dengar dulu lakukan atau lu hanya bilang bagus. Kita ini sampainya bagus. Tanya dia, itu malam mau apa? Bagus. Dengar apa? Pokoknya bagus. Lakukan. Ada amin. Lakukan. Ada amin. Maka Anda akan lihat Bethlehem. Sang Juru Selamat ada di sini. Tuhan selamatkan ekonomimu, Tuhan selamatkan pekerjaan. Kenapa Anda tidak bisa diselamatkan banyak hal? Karena kau tetap diam di padang. Ini juga contoh. Ada Alkitab bilang doa dan bekerja juga, ya kan? Artinya jangan hanya doa saja, bekerja juga. Lakukan itu bekerja. Saya selalu bilang, kenapa kadang-kadang ada perempuan yang tidak dapat jodoh? Maaf. Dia hanya berdoa di kamar saja, Tuhan, aku butuh jodoh. Tuhan, tahu ini tua mau kolong dapat jodoh ini. Tapi dia di kamar terus. Anda harus lakukan bagian saudara, keluar dari rumah, make up baik-baik, berdiri di jalan atau jalan-jalan ke masjid. Hei, jangan ketawa. Saya kasih tahu ini, maksud gini saudara. Kadang-kadang habis bergaya berdoa Tuhan. Saya tanya saudara, itu nyong yang ada di pasar Busalangga itu tidak tahu yang lu yang lagi berdoa di kamar model bagaimana. Maka habis berdoa Tuhan aku lakukan bagianku keluar sambil saja orang senyum. Ya kan? Lalu ada orang bilang begini, siapa tuh ini? Nah, dia boleh tahu. Maka doamu akan cocok dengan dia. Ini cocok dengan dia. Tapi kalau lu tinggal saya di tempat tidak lakukan apa-apa, siapa mau bicara tahu saya di sini? Mengerti? Juga sekalian saya ajar saudara-saudara. Ada orang bilang, Bapak, saya keluar ini roti saya sekeliling. Tidak. Ada kemungkinan lu juga tidak lakukan bagian lu. Soalnya tahu sikat gigi, soalnya tahu mandi. Bagaimana orang mau pilih lu jadi pasangan hidup? Ada amin. Jadi setiap hidup ini harus lakukan bagian kita. Oh, tidak ada kata. Kemungkinan orang itu model begitu. Tapi saya tutup dengan ini. Saya tutup saudara dengan saudara saya mau selesai. Lakukan bagian kita. Amin. Minimal habis keluar. Tadi saya bilang senyum saja. Nah, saya tanya saudara, siapa yang belum menikah? Siapa yang belum menikah? Yang belum menikah apa? Kenapa angkat tangan begini? Itu tanda bahwa saudara tidak mau melakukan. Yang belum menikah. Kenapa saya suruh angkat tangan? Katanya dengar. Pantas lu tidak. Saya tidak lanjut. Katanya kenapa kalau pendeta suruh taat? Karena begini katanya, kalau lu angkat tangan, maka tadi orang yang tidak kenal lu akan bilang, oh pikir dia sudah ada. Oh ternyata dia, maka dia cari dulu. Makanya kalau pendeta suruh angkat tangan, angkat tangan. Ada, betul ini. Itu baru perkara sederhana. Yang kedua katanya, kalau angkat tangan pendeta suruh. Saudara dengar. Katanya kalau pendeta suruh angkat tangan, karena pendeta mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kasihan Tuhan, tadi tidak 40. Tuhan tolong jangan ke 41 Tuhan. Didoakan. Yang ketiga kata, dengan saudara angkat tangan, katanya bahasa sederhana. Orang yang angkat tangan itu tanda menyerah.
baru Tuhan turun tangan. Tuhan angkat tangan saya begini, Tuhan itu angkat tangan, aku angkat kaki. Jadi saya kasih tahu saudara, yang sederhana begini saja ada maknanya. Apalagi firman Tuhan, dia mohon membayar apapun, bilang Tuhan, saya terima, yes, saya lakukan, dan saya sendiri yang akan lihat janji Tuhan ini. Tuhan memberkati, jangan tinggal di Padang, pergi ke Bethlehem. Dan ada banyak janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.